Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Abidud Saifah dengan NIM 095. Saya Divara Adil Gro dengan NIM 056. Saya Ufaira Bagiat Sadida dengan NIM akhir 134. Saya Dewi Novita Wayuni Tias dengan NIM akhir 187. Saya Maulida Vita Hurasma dengan NIM akhir 055. Di sini kami akan menjabarkan terkait strategi harga dan promosi di kawasan wisata Sarangan dengan topik operational research berupa game teori. Untuk lebih lengkapnya silahkan nikmati video kami. Telaga Sarangan merupakan destinasi wisata unggulan yang terletak di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kawasan wisata ini dikenal dengan panorama alamnya yang indah berupa telaga alami yang dikelilingi perbukitan serta udara sejuk khas pegunungan, sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Keindahan alam tersebut menjadikan Telaga Sarangan sebagai tujuan wisata yang cocok untuk rekreasi keluarga maupun wisata alam. Selain menikmati pemandangan telaga, wisatawan juga dapat melakukan berbagai aktivitas wisata, seperti menaiki speedboat untuk berkeliling telaga serta menyewa kuda di sekitar kawasan wisata. Tingginya kunjungan wisatawan turut mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat setempat, khususnya di sektor kuliner. Salah satu yang paling menonjol adalah keberadaan pedagang sate kelinci yang telah menjadi ikon kuliner Telaga Sarangan dan dianggap sebagai pelengkap wajib bagi pengunjung. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Pengli di jualan sate dari Sarangan. Dari Sarangan. Ya. Oke, baik Bapak, saya izin bertanya ya. Untuk yang pertama, sejak kapan usaha Bapak ini beroperasi di kawasan Sarangan? Sudah lama, sudah tahun 82. Kalau paling lama itu 82 sampai sekarang. Sangat lama ya berarti ya Pak? Ya. Kalau pada saat hari ramai atau weekend atau liburan, nah itu rata-rata jumlah pelanggan Bapak itu per hari itu berapa? Kalau tinggal kalau bawai banyak ya untungnya ya cuma ya banyak gitu Mas. Kalau bawai 2000 tusuk nanti untungnya cuma ada 300, 400 gitu. Kalau liburan tuh, kalau hari biasa enggak segitu. Kalau banyak 100 Mas. Kalau waktu hari libur itu berarti rata-rata terjual itu berapa porsi Pak? Rata-rata bawai Ya, terjualnya berapa porsi? paling banyak 100. 100 porsi? Iya. Oh, banyak banget berarti ya Pak? Ya, kalau hari biasa ya cuma berapa ya? Cuma 50, 60, 40 enggak pasti. Lumayan banyak ya Pak. Kalau ini, bagaimana cara Bapak itu menentukan harga jual dari sate ini? Itu ada organisasi kalau harga. Kalau harga ya cuma gitu. Kalau kelinci kalau satu piring 20, kalau ayam 17. Kalau ada organisasi cuma gitu. Kalau rame ya gitu, kalau sepi cuma gitu. Berarti penentuan harga itu tergantung organisasinya ya Pak? Tergantung organisasi. Kalau ini berarti harga Bapak itu dipengaruhi oleh harga pesaing apa enggak? Enggak, Enggak. Berarti tergantung organisasi. ya organisasi. Kalau apa-apa semua mahal, harga segitu, murah segitu. Enggak bisa naik, enggak bisa turun. Berarti pesaing itu juga nggak mungkin menaikkan harga atau menurunkan harga ya? Enggak boleh sekarang, enggak boleh. Sampai dulu enggak boleh. Harganya sama. Sama harganya. Kalau ini, Bapak pernah nggak itu memberikan promo kayak diskon, bonus atau paket hemat? Sudah pernah. Sudah pernah. Sering gitu Mas. Kalau punya banyak diskonnya ya cuma berapa gitu aja. Itu kalau ada teman, saya enggak berani. Kalau ada teman, kalau enggak ada saya berani. Baik. Kalau yang promo yang sering Bapak gunakan itu apa? Diskon, bonus atau paket hemat? Dan ya cuma diskon sama bonus sama. Berarti yang sering digunakan diskon sama bonus ya Pak? Iya. Oke. Kalau ini menurut Bapak, promo yang Bapak buat tadi itu mempengaruhi jumlah pelanggan apa enggak? Ya banyak pelanggan. Berarti semakin banyak promo, pelanggan semakin banyak ya Pak? Banyak. Ya banyak itu. Oke. Nah ini, kalau di sini pesaing utama usaha Bapak itu ada nggak? Ada di sini, ada banyak di sini. Banyak. Pesaing ya. Banyak itu kalau cuma hari Minggu sama Sabtu banyak. Kalau hari biasa Pak? Hari biasa enggak ada, cuma saya sendiri. Mas sendiri. Iya. Oke.
Ini menurut Bapak itu apa yang paling menentukan pilihan dari pelanggan? Seperti harga murah atau kualitas produk atau lokasi atau pelayanan? Menurut Bapak yang mana? Kalau yang pelayanan kalau pelayanan bagus nanti pelanggannya banyak. Kalau tidak bagus sekali beli sudah tidak mau kembali lagi. Berarti menurut Bapak yang paling mempengaruhi itu pelayanan ya? Ya pelayanan yang bagus tuh. Baik. Di sini berarti nggak pernah terjadi perang harga ya Pak? Tidak pernah. Nih, kalau menurut Bapak strategi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang itu apa? Harga murah tanpa promo, harga normal tapi tambah promo, atau harga sedikit lebih mahal tapi kualitas lebih baik? Kalau promo, kalau di sini tuh kalau harga promo tidak ada, cuma itu pelanggan nanti ada itu dikasih kepingan apa dikasih apa itu Bonus ada gitu. ya. Ya. Kasih bonus itu. Baik, sudah Pak, sekian. Terima kasih waktunya Iya. Bapak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Karena metode ini membutuhkan 2 perbandingan, jadi kami mewawancarai satu narasumber pedagang sate kelinci lagi untuk dijadikan referensi. Bisa disimak wawancara selanjutnya. Sejak kapan usaha ini berdiri? Udah lama Mbak, saya jualan di sini udah kurang lebih 25 tahun di sini. Mulai sate satu porsinya 750 sampai sekarang ini. Pokoknya kurang lebih jualanku 25 tahun di sini. Berarti sekitar tahun 2000 ya Bu? Ya kemungkinan Mbak, pokoknya itu. 2000-an. Iya toh? Kalau Ini kembali. Nah, penjualan harian kira-kira berapaan Bu? Untuk rata-rata hari sahabat itu, biasa Mas. sama Nggak pasti libur? Mas, nggak pasti. nggak pasti. Pokoknya 3 cuaca nggak pasti. Pokoknya nggak pasti. Ada kadang ya laku, kadang ya enggak. Pokoknya kadang ya lebih. Pokoknya nggak pasti. Tapi pasti Berapa? maksimal ya 300, 400, 500. Pokoknya sampai buat berapa gitu aku mau. Pokoknya sedang gitu aja loh Mbak. Ya. Kadang kalau laku ya lebih 500. Kalau angin kemarin ya udah laku. Kemarin kan angin. Iya. Terus ini Bu, Gimana? bagaimana cara Ibu itu menentukan harga jualnya itu Bu? Itu persatuan, harga jualnya paguyuban. Oh paguyuban. Ya, ada koperasinya Mbak sini. Berarti semua penjualan sate di sini tuh sama Iya, bakso, sate, rondes, terus kapal, udah sekian. Kan ada persatuan Mbak. Harus punya KTA jualan di sini. Dhuwur Pak, dhuwur. Sorak nih Pak, dhuwur dulu. Ya, di kuik. Kecuali restoran, kalau restoran tidak sama. Kalau restoran Nah, kalau beda restoran sendiri. ya beda-beda. Berarti kalau misalnya harga itu diturunkan sama dinaikkan tergantung sama paguyuban itu ya? Nah, dinaikkan kalau jualan sini tidak bisa, kemudian kalau ada yang beli bisa turun. Tapi kalau udah persatuan ya sekian harga. Kadang diturunkan bisa, kadang. Kalau dinaikkan tidak bisa. Kalau misalnya usaha ini pernah memberikan promo gitu pernah apa? Kayak diskon gitu, potongan harga. Iya Mbak. Kalau ada pesanan jadi potong harga toh. Iya. Kalau ada pesanan. Iya, kalau misalnya jumlahnya banyak. Iya, jual banyak. Persenan dulu Mbak. Maksimal kalau menerima pesanan itu berapa Bu? Berapa porsi? Mbak, banyak Mbak. Yang pesen kemarin pesanan di puskesmas itu 50 piring. Terus kadang kalau langganan saya di itu SMP Mas Pati itu satu tahunnya berapa banyak Mbak? Ada yang 200, ada yang 10 piring, ada yang 20 piring. Pokoknya enggak pasti. Berarti 50 porsi itu sudah bisa didiskon gitu ya Bu? Udah. Yang pesen udah tak kasih sendiri. Rasa terima kasihku gitu loh Mbak. Sampai pesen ke saya 50 piring itu saya harga sekian tapi aku ngasih sampean.
menurut ibu yang menentukan pilihan antara sate, misalnya satenya ibu sama lain gitu, kayak pelanggan? Kadang banyak yang kelinci, kadang banyak yang ayam. Kesukaan gitu Mbak, pelangganku. Maksudnya Kadang kalau pesennya 50 piring, kadang satenya kelinci 20 piring, terus satenya ayam 30 gitu. Kadang enggak pasti. Kalau ke hotel-hotel kadang ya banyak kelinci, kadang ya banyak ayam gitu Mbak, enggak pasti. menurut ibu itu yang menentukan pilihan wisatawan memilih satenya ibu itu kayak misal harganya itu yang lebih murah atau kualitasnya atau mungkin lokasinya yang strategis kayak gini. Kualitasnya sama lokasinya strategi. Lokasi Sini sama- memang Mbak, strategi pemandangan baik, langganan banyak juga. Jadi sudah banyak yang langganan gitu Udah ya? Mbak, banyak. Jadi pelanggannya kembali lagi. Iya, kembali lagi. Mama itu juga langganan. Sama ibu. Iya, tadi Mas satenya Kan tadi ibu bilang kalau misalnya dalam jumlah banyak dapat diskon kan ya Bu. Nah itu ketika harganya itu diturunkan, apakah keuntungannya itu meningkat atau justru menurun? kadang yang pesen itu maunya menurun. Kadang gini, kan satu porsinya kelinci kan 20.000. Kadang yang pesen gini Mbak, buat 18 kadang saya ya boleh. Terus satenya ayam kan 17.000. Terus 15 kadang saya ya boleh. Tapi yang pesen tetap saya kasih. Yang pesen tetap saya kasih. Itu entah uang, entah tak kasih sate, gitu tetap saya kasih. Jadi tetap Masukannya gini Mbak, masukan pesanan karena sama jualan. Ya. Jualan tadi. Udah. Sampun Bu. Makasih banyak ya. Oke, Mbak. Jadi sama-sama. Nah, itu dia tadi hasil dari wawancara kedua pedagang sate yang berlokasi di Telaga Sarangan. Jadi langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu masuk ke pembahasan penelitian dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Dalam penelitian ini, metode kajian yang digunakan mengacu pada pendekatan operational research untuk menganalisis permasalahan secara sistematis dan kuantitatif. Adapun metode yang kami pilih yaitu metode antrian dan teori permainan atau game teori. Metode antrian ini digunakan untuk menganalisis pola kedatangan konsumen, waktu pelayanan, serta potensi antrian yang terjadi pada pedagang sate kelinci di kawasan wisata Sarangan. Analisis ini bertujuan untuk memahami tingkat pelayanan dan efisiensi operasional yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Sementara itu, game teori digunakan untuk menganalisis interaksi strategis antar pedagang dalam menentukan harga dan bentuk promosi. Melalui metode ini dapat diketahui strategi optimal serta kemungkinan tercapainya titik keseimbangan atau Nash equilibrium, sehingga persaingan dapat berlangsung secara optimal dan sehat serta menguntungkan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan game teori dan juga model antrian, dapat disimpulkan bahwa persaingan usaha sate di kawasan Telaga Sarangan itu dipengaruhi oleh strategi harga promo dan juga sistem pelayanan. Nah, hasil dari pemodelan game teori itu menunjukkan bahwa strategi promo dan juga promo terbatas itu menunjukkan bahwa strategi tersebut merupakan strategi yang paling optimal karena menunjukkan titik keseimbangan atau Nash equilibrium sehingga mampu menghindari persaingan harga dan juga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pedagang. Itu hasil analisis model antrian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas pelayanan dapat menimbulkan antrian yang panjang, terutama pada hari libur. Nah, hal ini berpotensi menurunkan minat konsumen. Oleh karena itu, pedagang disarankan untuk mempertahankan strategi harga normal dengan promo serta meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menambah pelayan dan pengaturan sistem pelayanan yang lebih efisien. Analisis game teori dilakukan untuk melihat strategi persaingan antara sate A dan sate B. Masing-masing pelaku usaha
memiliki dua strategi, yaitu harga normal dengan promo dan harga normal tanpa promo. Hasil perhitungan disusun dalam bentuk matriks buy-off yang menggambarkan keuntungan relatif masing-masing usaha. Dari perhitungan nilai maksimin dan minimax, diperoleh hasil bahwa nilai maksimin sama dengan minimax, yaitu 8. Titik ini merupakan Nash equilibrium atau titik keseimbangan permainan. Artinya, strategi terbaik bagi kedua pelaku usaha adalah mempertahankan harga normal dengan promo tanpa perlu melakukan perang harga. Strategi ini memberikan keuntungan yang stabil bagi kedua belah pihak. Selain strategi persaingan, penelitian ini juga menganalisis sistem pelayanan menggunakan model antrian. Berdasarkan hasil observasi, Sate A memiliki 200 pengunjung per hari dengan satu pelayan, sehingga dimodelkan sebagai M per 1. Sedangkan Sate B memiliki 100 pengunjung per hari dengan 2 pelayan, sehingga dimodelkan sebagai M per 2. Dengan jam operasional 10 jam per hari, diperoleh tingkat kedatangan Sate A sebesar 20 orang per jam dan tingkat pelayanan Sate B hanya sekitar 4,8 orang per jam. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Sate A mengalami sistem antrian yang tidak stabil, sehingga antrian cenderung panjang dan waktu tunggu meningkat. Sementara itu, Sate B memiliki sistem pelayanan yang lebih baik, namun pada jam-jam ramai antrian masih berpotensi terjadi karena tingkat kedatangan mendekati kapasitas pelayanan. Jika kedua hasil ini digabungkan, dapat disimpulkan bahwa strategi usaha yang tepat tidak saja cukup. Pelayanan yang tidak efisien dapat mengurangi manfaat dari strategi promosi yang sudah optimal. Dengan kata lain, game teori menjelaskan strategi bisnis, sedangkan model antrian menjelaskan kesiapan operasional dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Persaingan antar para pedagang sate kelinci yang ada di kawasan wisata Sarangan tidak dapat dihindari, khususnya dalam hal penetapan harga dan dalam melakukan strategi promosi, di mana setiap pedagang pasti akan memikirkan segala cara supaya dapat menarik minat konsumen dan memperoleh keuntungan secara maksimal. Namun, persaingan yang tidak terkelola ini justru berpotensi untuk menimbulkan perang harga yang mana akan merugikan semua pihak serta mengancam kelanjutan usaha. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi persaingan menggunakan pendekatan game teori. Fokus kajian meliputi pemodelan persaingan, harga, dan promosi, penentuan strategi yang memberikan keuntungan optimal bagi pedagang, serta analisis Nash equilibrium agar tidak ada pedagang yang dirugikan akibat perubahan strategi sepihak dan persaingan dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan. Nah, demikian teman-teman hasil analisis kami terhadap observasi Telaga Sarangan dengan menggunakan game teori dan antrian. Kalau belum paham boleh diulang lagi videonya. Oke, see you, bye-bye teman-teman. Sekian penjabaran materi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.